sebagian jamaah kelompok orang-orang ahli tasawuf niku punya pilihan. Mereka tuh milih caranya zikir itu dengan jahar. Istilahnya tanda cinta. Guru cinta kepada murid, murid juga cinta kepada guru, itu namanya dibeat, ya, ada perjanjian. Jadi zaman Rasul ya gitu dulu. Ketika bersama sahabat, biar sahabat tidak kemana-mana, tidak ucul, gitu, diikat jadi satu, dibeat bersama-sama, janji, ikrar setia, janji setia, ya. Maka nun sewu ya, aslinya jam'iyah ahli thariqah itu ada yang mu'tabaroh, ada yang ghairu mu'tabaroh. Itu ada ukuran juga, jadi tidak semuanya sendiri, tidak sakar PDW. Jadi memang diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika illallah itu pandangan matanya atau hatinya ditancapkan di dada sebelah kiri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ikhtara jama'atun min ahli thariqati tasawuf al-jahra bidzikri. Sebagian jamaah kelompok orang-orang ahli tasawuf niku punya pilihan. Mereka tuh milih caranya zikir itu dengan jahar. Jadi wonten kelompok tiang-tiang ingkang ahli tasawuf niki memang mengajarkan santri-santrinya, murid-muridnya untuk berzikir dengan suara jahar. Ya sah-sah saja, karena apa? Kiai itu kan tahu dengan sifat-sifatnya murid-muridnya, santri-santrinya yang banyak. Ya. Punya santri, kalau santrinya itu ngantuan, ya mestinya jahar. Di pondok-pondok pesantren mesti kalau zikir tidak ada, zikir siri itu zikir ya jahar. Jadi santri paling enggak setiap habis sholat itu 100 kali la ilaha illallah, dikeraskan ya. Pokok sampai gerakannya tuh ke atas atau ke bawah malah disuruh sama semua. Ya sambil olahraga aslinya ya, sambil olahraga. Jadi itu thariqah mereka seperti itu. Wal istima'a lidzalika, dan mereka memilih berkumpul bareng-bareng bersama-sama. Walahum fi dzalika taraiqu ma'rufah, dan orang-orang yang tasawuf, ahli tasawuf semacam ini itu mempunyai cara sendiri, mempunyai thariqah yang macam-macam. Terkenal juga thariqahnya. Jadi dalam ilmu thariqah itu memang ada perjanjian, namanya itu ahdu. Jadi murid itu sama gurunya itu salaman, dijanji, ditalkin, ditonton syahadat lagi, atau disyahadatkan lagi, itu istilahnya tanda cinta. Guru cinta kepada murid, murid juga cinta kepada guru, itu namanya dibeat, ya, ada perjanjian. Jadi zaman Rasul ya gitu dulu. Ketika bersama sahabat, biar sahabat tidak kemana-mana, tidak ucul, itu diikat jadi satu, dibeat bersama-sama, janji, ikrar setia, janji setia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang dulu tuh punya thariqah atau orang sekarang menyebutnya tarekat yang berbeda-beda, ya, yang sekelompok milih dengan cara jahar dalam mendidik santrinya. Wahtaro akharun al-israr bihi. Sebagian ulama tasawuf juga mengajarkan zikir itu yang disamarkan, disirrikan. Maka nanti ada istilah zikir sirri, ada namanya zikir khafi, ada namanya zikir lutfi, ya. Jadi cara memasukkan Allah, cara memasukkan kalimat la ilaha illallah ke dalam hati, ya, sampai masuk ke sumsum, sampai masuk ke jantung yang paling dalam, itu ternyata ada tempat-tempatnya sendiri, ya. Ada tingkatan-tingkatan sendiri. Maka kalau zikir itu sudah pas sesuai dengan gurunya, ada waktu yang ditentukan, itu nanti bisa wusul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jami'u ala khairin min rabbihim. Semua jam'iyah ahli thariqah atau orang-orang tasawuf yang memilih zikir dengan cara jahar
atau milih dengan cara sirri, gitu, itu semuanya bagus. Selama orang sik gelem ngaji, gelem berzikir, zikir model seperti apa saja, selama itu bergabung atau ada gurunya, itu bagus. Wasadatun min taraikihim rahimahullah wa nafa'ana bihim. Dan itu merupakan kekuatan, ya, tanda-tanda ciri khas thariqah mereka. Maka nun sewu ya, aslinya Jam'iyah ahli thariqah itu ada yang mu'tabaroh, ada yang ghairu mu'tabaroh. Jadi yang thariqah mu'tabaroh itu thariqah yang jelas ada gurunya, dibimbing oleh gurunya, dan gurunya mempunyai guru, gurunya mempunyai guru sampai kepada mungkin dari Sayyidina Ali, nyambungnya kepada Sayyidina Ali, mungkin nanti nyambungnya kepada Sayyidina Abbas, atau mungkin nyambungnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi semua murid-murid yang lewat jalur-jalur para sahabat sampai nyambung Rasulullah itu namanya thariqah. Tapi thariqah ada thariqah yang ghairu mu'tabaroh. Apa thariqah ghairu mu'tabaroh? Ya, nusewu thariqahnya orang-orang yang tidak beragama. Misal ngakunya Islam tapi thariqahnya dadak nganggo mandi kumpul, gitu. Dadak mandi atau nanti mandi bersama telanjang, atau nanti kalau sholat dadak pakai telanjang, atau kalau wirid dadak ngadep ke selatan apa bagaimana. Itu namanya thariqah ghairu mu'tabaroh. Kalau thariqah mu'tabaroh ini ada jumlahnya semua 45. Ini sudah dimusyawarahkan tingkat internasional ya. Jadi ada thariqah namanya thariqah Rumiyah, ada thariqah Rifaiyah, ada thariqah Umariyah, ada thariqah Alawiyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Qadiriyah, ada Sadiliyah, ada Khalwatiyah, ada Khalidiyah, ada Idrusiyah, ada Haddadiyah, dan banyak gitu. Ada 45 semuanya. Di Indonesia ini yang tersohor paling 8 ya, Naqsabandiyah sering dengar ya. Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sadiliyah itu sering kita dengar. Bangsane Khalwatiyah, itu Ja'fariyah, ini di luar Jawa banyak. Nah, tapi karena sekarang ini orang ya ada yang ngerti, ada yang enggak, itu. Jadi indahnya Islam ini ketika ada tampil beda-beda, ada yang zikir, ada pakai, enggak ada zikir yang pakai la ilaha illallah. Kalau Kiai Jawa Timur enggak la ilaha illallah, la ilaha. Itu ada ukuran juga. Jadi enggak semaunya sendiri, enggak sakar PDW. Jadi memang diajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ketika illallah itu apa, pandangan matanya atau hatinya ditancapkan di dada sebelah kiri. Nah, jadi ada juga yang zikirnya nanti tangannya dipegang sambil tampilkan di dada gitu. Nanti ada bacaan tertentu. Ya Farijal Ham, ya Kasfal Gham, ya Man li Abdi, ya Fil Wairham. Sampai keyakinannya para habaib ini masih ngerokok 24 jam tidak akan kena penyakit jantung. Karena apa? Sudah di sini jantungnya setiap hari dipegangi, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disterilkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah indahnya Islam, macam-macam thariqah. Kunna tara'iqa qidada. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna ahla hadhihi thariqah akni tariqat tasawufi la ya'tiluna bidzikri syai'an wa alaihi ta'wiluhum wa fihi syughluhum ba'da iqamatil faraidi wajtinabil maharimi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ahli thariqah itu, ya, maksudnya thariqahnya orang tasawuf itu memang tidak ada banding urusan masalah zikir. Jadi memang keunggulan mereka ini memang namanya thariqah itu jalan menuju Allah. Wa allawistaqamu ala tariqati la asfainahum ma'an ghadaqa, kata Allah ya. Jadi maka karena thariqahnya memang mengajar santri-santrinya, mengajak murid-muridnya untuk berzikir kepada
Allah, maka tidak ada bandingannya. Nomor satu, wafi syughlum, ya kerjanya siang malam pagi sore, yaitu dandani dodone murid, dodone santri, dan bener-bener kenal mepet dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun demikian, mesti mereka sudah lolos, sudah selesai, sudah sempurna dalam melaksanakan ibadah-ibadah fardu, dan sudah terbukti menjauhi larangan-larangan Allah. Maka wabihi ya'murunal murida wassalika litariqihim. Maka karena mereka sudah berzikirnya kepada Allah kuat, merasakan nikmatnya zikir, merasakan tumak ninahnya qalb, merasakan tasbitul fuad, merasakan keindahan-keindahan dari Allah, maka merentah muridnya, santri-santrinya yang mau suluk kepada thariqah supaya mengikuti thariqahnya gurunya tadi. Jadi kalau gurunya thariqahnya Syadziliyah, mesti muridnya dianggap santri Syadziliyah. Kalau Naqsabandiyah gurunya, maka muridnya juga Naqsabandiyah. Nah, jadi murid yang suluk, murid yang mengikuti cara gurunya. Jadi suluk itu ya man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, itu namanya suluk. Jadi wong melaku. Mau bedane kalau apa namanya? Kalau salaka sama toroko, nek toroko itu jalan, torik jalan umum, nek suluk itu jalan hati, ya lewat hati, ya. Jalannya hati. Kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Jadi suluk itu salik itu orang yang suluk. Dulu orang mengatakan sluku patok elo. Jadi sirahmu ya di obah-obahke ya. Jadi kowe duwe kepingin ilmu, ya kudu melaku, kudu sluk ya, kudu melaku, kudu suluk. Jadi suluk niku santri nek wis ngamalke perintahe guru, kowe jam semene sing diwaca iki, kowe jam semene wiritane iki, aja luwe aja kurang, iki pokok ping 100, ora usah ditambahi, ora usah dikurangi. Jadi wong lek cinta ya pas tenanan gitu. Lek wong ora cinta atau males, ya, gurune karo muridnya ora nyambung, ya nanti dapat paruh ketiduran. Lek ketiduran enggak apa-apa, dikodok bisa. Tapi lek sengaja minggat itu repot ya. Santri kalau muridnya ora gathuk. Tugaskeun nggih-nggih ra kepanggih, ya enggak lama, enggak dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'khuduna 'alail ahda, kemudian mereka mengambil sikap punya sejenis perjanjian di beat nanti ya. Wa ya'khuduna 'alail ahda bil mudawamati 'alaihi wal mulazamati lahu. Maka untuk membiasakan, mengistiqomahkan membaca di zikir. Maka nusewu kalau thariqah Syadziliyah itu sebenarnya enggak banyak zikirnya, cuman zikirnya 100 ya tak? Sholawatnya 100, istighfarnya 100. Itu enggak. Bahkan ada thariqah yang enggak pakai zikir-zikir juga ada. Penting ngaji, pokoknya ngaji. Pagi 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Jadi ngaji tak sama kiainya ngaji terus. Ada juga yang model gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyara ita wa adabin lahum fi tariqim adzikru lillahi ahammuha wa akaduha. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka akan mengadakan perjanjian, diadakan beat, diajari cara-caranya wirid, cara-caranya berzikir kepada Allah yang benar, juga dengan persyaratan-persyaratan yang nanti ditentukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih kedatangan Ustaz Ihsan serta Taufik semua. Semoga kedatangan kalian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan tambah senengnya kita mengadakan pengajian bersama. Ini didengar oleh kawan-kawan NU se-Kabupaten Sukoharjo ya. Semoga
kedatangan kalian semua ini menjadi semangatnya anak-anak muda, anak-anak kita biar lebih semangat lagi dalam memperdalam dan memahami ilmu-ilmu Allah, rasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.